Ya, terima kasih Gusri dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermuajahah, bertemu silaturahmi dalam forum ini. Dan insya Allah kita senantiasa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa kita bersyukur atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada qudwatuna Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, memperdalam dari ilmu manut Quran, gitu ya, bahwa sebenarnya dasar ilmu ini itu adalah untuk di mic-nya ya, di mute dulu. Jadi dasar dari ilmu manut Quran itu sebenarnya adalah ketika seseorang sudah tidak lagi punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sudah tidak ada penghalang antara dirinya dan juga dikabulkannya doa, maka pertolongan dari Allah itu tinggal menunggu waktu saja. Artinya apa? Ketika seseorang menuangkan air ke dalam gelas, ketika gelas itu masih tertutup, maka tentunya apapun yang diinginkan, gelas itu mau diisi apapun, mau diisi air putih, mau diisi air susu kah, atau mau diisi air kopi, ketika gelasnya masih tertutup, maka tidak akan bisa diisi oleh apapun juga. Maka sama ketika seseorang masih tertutup atau masih ada penghalang dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini yang juga menjadi penghalang untuk terkabulkannya doa dan hajat-hajat kita semuanya. Sebagaimana Allah sering sampaikan, Allah ingatkan kita di Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-6, bahwasanya seseorang itu akan ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya, penglihatannya, dan bahkan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lantaran karena banyaknya dosa yang telah dilakukannya. Untuk itu ketika semakin banyak dosa yang dilakukan, maka tentu akan menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dosa itu diibaratkan noda titik hitam di dalam hati kita. Ketika satu dosa kita lakukan, maka hati kita akan ada satu titik noda. Dosa lagi kemudian makin banyak sehingga makin banyak tuh noda hitam yang menutupi hati kita. Maka ketika hati sudah tertutup, maka seseorang tidak lagi bisa merasakan, seseorang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah.
Untuk itu kawan-kawan, kembali kepada esensi dasar dari manut Quran, yaitu adalah pembersihan jiwa. Untuk itu, bagaimana agar kita dalam beraktivitas itu senantiasa membersihkan jiwa-jiwa kita. Atau kalau dalam bahasa kitab itu disebut sebagai tazkiyatun nafs, yaitu adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati kita. Nah, sehingga malam hari ini akan kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya terkait dengan amalan-amalan tadi yang bisa ngebuka, ya, yang bisa ngebuka penghalang, yang bisa ngebuka tabir antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga penghalang-penghalangnya. Ya, sehingga teman-teman, ketika penghalang itu sudah diambil, ketika penghalang itu sudah dilepaskan, ketika penghalang itu sudah dihilangkan, maka apapun hajatnya teman-teman, maka apapun hajatnya kita semua akan mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kita gambarkan, kita bayangkan bahwasanya kita punya gelas yang mau kita isi apapun sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan keinginan kita, entah itu teh, susu, air putih, kopi, dan lain sebagainya. Namun ketika gelas itu masih tertutup, maka tidak bisa kita isi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka tutupnya itu harus dilepas terlebih dahulu. Baik, kita awali mukadimahnya yaitu dari Quran surah Al-Hasyr ayat 18 semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada rasa iman, yang ngaku beriman kepada Allah, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan terhadap apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya kita diminta untuk senantiasa mengevaluasi diri setiap langkah dan perbuatan yang sudah kita lakukan sebagaimana bekal kita untuk hari esok. Hari esok artinya adalah hari akhirat setelah kita dari dunia ini. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kawan-kawan yang berbahagia, dari sini kita mulai untuk mengevaluasi setiap kondisi kita sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, maka ini semua adalah lantaran atas apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sehingga apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, baik itu yang yang memang membawa kebaikan kepada kita ataupun yang tidak membawa kebaikan pada diri kita. Semuanya harus kita evaluasi, semuanya harus kita perhatikan. Maka ketika salah, ya kita harus minta maaf. Ketika kita berbuat dosa, harus beristighfar, harus mohon ampun sama Allah. Oke, kita lanjut. Nah, amalannya apa saja? Kita langsung pada amalannya ya. Yang pertama yaitu adalah istighfar dan taubat. Jadi sebelum kita berbicara tentang hajat, sebelum kita berbicara tentang doa, sebelum kita berbicara tentang keinginan, maka yang harus kita awali adalah istighfar, mohon ampun, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka salah satu wasilah ketika kita mengerjakan sholat, kemudian selesai ini, ya kita sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesai salam, hal yang pertama dilakukan adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi hal yang pertama sebelum kita doa itu adalah zikir dulu, istighfar dulu. Sambil kemudian kita membayangkan dosa yang pernah kita lakukan. Sambil kita membayangkan bahwasanya diri kita ini penuh dengan dosa yang selama ini kita lakukan. Dan kita tidak pernah tahu di istighfar yang keberapa doa dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus penuh dengan keyakinan ketika mengucap istighfar ini, bukan sekedar lewat di lisan saja. Ya, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan seterusnya. Jadi di sini kita membayangkan bahwa memang diri kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala sendirian maupun dikala bersama-sama. Ya, ini kita buka dulu. Jadi diajarkan Rasulullah sebelum kita meminta kepada Allah, ya istighfar dulu. Ya. Nah, ini ya. Bagaimana di surah Al-Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menganiaya diri mereka sendiri, maka kemudian mereka akan mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui. Maka berhenti, maka di sini tobat ya. Jadi berhenti, tidak lagi melakukan dosa atau tidak lagi meneruskan perbuatan keji yang pernah dilakukan. Jadi berhenti, istighfar, mohon ampun sama Allah, lalu kemudian berhenti. Jadi ini langkah awal. Sebelum nanti dilanjutkan dengan zikir, sebelum lagi nanti dilanjutkan dengan sholawat, sebelum nanti dilanjutkan dengan amal-amal sholat yang lainnya, dan kemudian doa. Ya, maka langkah awal adalah ini dulu, sebagai wasilah ataupun sarana untuk kita ngebuka penghalangnya, ngebuka pembatasnya. Maka ketika pembatas ini sudah dihilangkan, insya Allah nanti doa-doa kita itu akan tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali saya berikan gambaran pada teman-teman bahwa saya ketika seseorang melepaskan anak panah dari busurnya, sudah dikasih perhitungan detail mungkin bahwasanya
anak panah itu akan menancap tepat pada sasaran. Namun begitu anak panah dilepaskan, tidak nyampe di sasaran. Mentok, nabrak pembatas. Ternyata ada kaca antara dirinya dengan sasaran. Maka anak panah itu tidak akan pernah sampai pada sasarannya, meskipun dilakukan oleh seorang pemanah profesional sekalipun. Nah, bagaimana agar anak panah itu bisa sampai tepat di sasaran? Ya, kacanya itu atau penghalangnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Yaitu dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di Quran surah Al Imran ya, tapi di ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah. Jadi kita sadar bahwa diri kita itu memang banyak dengan dosa, hamba yang lemah, hamba yang tidak punya banyak hamba yang punya banyak keinginan namun diri kita lemah, tanpa daya, tanpa Allah kita tanpa daya, tanpa upaya. Memang betul-betul diri kita lemah, hamba yang lemah dan hanya membutuhkan pertolongan dan ampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berada di situ, maka bersegeralah wasari, jangan tunggu lagi. Bersegeralah untuk kita itu datang kepada Allah memohon ampunan. Nah, nanti balasannya adalah Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang memang itu semuanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ya, jadi kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara, kita sama-sama saling mengingatkan bahwasanya barangkali ada di antara kita yang punya banyak keinginan, punya banyak hajat, namun sampai dengan hari ini hajat dan keinginan kita itu seolah tertutup, seolah-olah ada penghalang. Maka penghalang itu harus kita hilangkan. Nah, teman-teman, ada syarat-syarat taubat yang memang harus kita penuhi. Ketika kita mohon ampun kepada Allah dan juga kemudian ingin bertaubat, maka ada syarat-syarat yang kita penuhi. Apa itu? Yang pertama harus ikhlas. Bukan karena paksaan siapapun. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang ya kita mengakui diri kita itu penuh dengan banyak dosa dan kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi kita tidak pernah luput dari dosa. Ya, minal khoto' wa nisyan. Memang diri kita itu lemah. Ya. Kemudian sedih dan menyesal. Artinya kita merasa sedih bahwa telah melakukan dosa, telah melakukan maksiat, telah melakukan perbuatan keji, dan kemudian menyesal atas apa yang pernah kita lakukan. Nah, setelah kita sedih, setelah kita merasa menyesal, ya kemudian stop maksiat, stop lanjutkan perbuatan kejinya tadi. Ya stop berbuat dosa tadi. Maka berhenti. Kita tidak lagi melanjutkan. Dan kemudian komitmen untuk tidak mengulangi. Jadi setelah berhenti, kita pun juga punya komitmen tidak mengulangi lagi. Jadi bukan berhenti saat ini tapi besok ulang lagi, bukan. Maka kita komitmen betul-betul untuk tidak mengulangi. Nah, syarat yang terakhir yaitu adalah kita masih berada di masa aktif, bukan masa tenggang. Maka tobat kita akan diterima oleh Allah SWT. Dan ketika kita sudah berada di masa tenggang, maka tobat kita tidak lagi diterima oleh Allah. Kapan masa aktif itu? Ya masa aktif itu sekarang, saat ini. Saat ini kita masih berada di masa aktif. Bagaimana teman-teman misalnya punya kartu, ya. Punya kartu, tetapi tidak pernah diisi. Apa yang terjadi?
kartu itu akan masuk di masa tenggang. Ya, tidak bisa digunakan kartu itu, tidak bisa digunakan untuk menelpon. Kenapa? Karena masuk masa tenggang. Harus diisi dulu, harus masuk dalam masa aktif. Nah, begitu juga dengan diri kita. Ketika kita ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan ketika diri kita itu masih masuk dalam masa aktif. Kenapa? Karena seseorang tidak akan mengalami dua masa atau dua keadaan. Ya, seseorang itu disebut selesai dari masa aktifnya untuk kita bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah saat seseorang sakaratul maut, roh itu sudah sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Maka ketika masih di kaki, kita tobat mau nambun sama Allah, masih diampuni. Roh dicabut sampai perut, kita taubat sama Allah, masih diampuni. Tapi ketika sudah naik di leher, naik di tenggorokan, maka sudah tidak lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana kisahnya Nabi Muhammad dan juga malaikat ya. Yang ketika itu dikabarkan ketika umatnya Nabi Muhammad SAW dia, ketika nanti umatmu ya Muhammad dalam satu selama hidupnya tidak pernah berbuat baik, tidak pernah beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah ibadah, isinya maksiat saja, isinya perbuatan keji, buat dosa saja. Namun selama 1 tahun sebelum dia meninggal dunia kemudian taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka taubatnya diampuni oleh Allah. Kemudian Rasulullah minta lagi keringanan, jangan setahun. Nggak kuat nih umatku, ya. Jadi kita semuanya ini nggak kuat nih kalau setahun, maka jadi sebulan. Sebulan nggak kuat jadi sehari. Sampai kemudian ketika seumur hidupnya seseorang itu meninggal selama hidupnya berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah ibadah, namun di akhir hayatnya ya sampai ruh itu ditarik dari kakinya, maka masih diberikan kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya akan diterima kecuali sudah sampai di tenggorokan. Itu masa aktif. Artinya kalau kita sekarang masih sehat, sekarang kita masih berada di masa aktif, maka manfaatkan masa aktif dengan sebaik-baiknya. Ini masa aktif yang pertama. Masa aktif yang kedua adalah kelak ketika kita menemui sebuah keadaan, sebuah masa gitu ya, ketika matahari terbit dari barat. Jadi ketika kita bangun di pagi hari, kemudian matahari terbit tapi terbitnya dari barat, maka disitulah taubat kita tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah masa tenggang ya. Masa aktifnya sudah habis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amal soleh Bapak Ibu kawan-kawan saudara ya. Jadi yang bisa memberikan setelah penutupnya ini kita hilangkan, maka yang mempercepat proses ataupun doa dan hajat kita diijabah oleh Allah adalah amal soleh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan. Karena kebaikan itu dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah SWT. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus iringi hajat itu dengan amal soleh. Termasuk juga ketika kita minta dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita billaha haitsu kunta. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Ini yang kedua ya. Jadi adalah dengan amal soleh.
Kemudian yang ketiga, dengan sedekah ataupun infak. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Yang artinya penyakit ataupun keinginan kita itu bisa diiringi dengan sedekah tadi. Maka saya kami sampaikan, jika teman-teman punya hajat, teman-teman punya keinginan, apa itu? Misalnya agar jualnya laris, dagangannya laris, atau ingin jual sesuatu biar cepat ada pembeli, jual rumah, jual tanah, jual pekarangan, dan seterusnya, ya. Selain mereka semuanya harus ikhlas, ketika itu mau dijual, bisa isi dengan sedekah ya. Saya sering sampaikan itu pada teman-teman ya. Jadi bagaimana cara agar ketika kita mau jual rumah, mau jual bangunan, dan kemudian agar cepat terjual, salah satu langkahnya adalah dengan kita bersedekah. Dan kalau mau ekstrim, ya sedekahnya 10% dari nilai apa yang mau kita jual. Nah, seperti itu. Namun sekali lagi itu bertahap, ya, tidak bisa kemudian langsung ya. Nah, kemudian yang keempat, ini wudhu, juga menarik. Ya. Jadi wudhu. Salah satu wasilah untuk kita menghapuskan dosa-dosanya, untuk kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah SWT itu adalah lewat wasilah wudhu. Maka wudhu ini bukan sekedar rutinitas semata, tetapi ketika dimaknai dengan benar, dimaknai dengan baik, maka hasilnya pun juga baik. Maka wudhu dengan cara yang benar, ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika wudhunya benar, maka akan mempengaruhi sholatnya. Karena ketika wudhu yang salah, maka sholatnya pun juga nilai sholatnya akan salah. Ya, karena wudhu ini adalah sebagai syarat seseorang untuk mengerjakan sholat. Ya. Nah, ketika seseorang berwudhu, dimulai dari berkumur, ini masuknya ke sunnah ya, sunnah berkumur, maka keluarlah semua dosa dari mulutnya. Dan ketika dia istinsar atau mengeluarkan air dari hidung, maka keluarlah juga semua dosa dari hidungnya. Sekali lagi ini bagian sunnahnya, ya ini bagian dari sunnahnya. Nah kemudian membasuh muka, ini rukunnya, ini masuk ke rukun. Ya, lihat kemudian rukun yang kedua adalah membasuh muka. Maka keluarlah semua dosa dari mukanya, bahkan keluar dosa dari kedua pelupuk matanya. Artinya barangkali mata ini melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, maka ada tuh dari pelupuk matanya akan keluar dosa-dosanya ketika muka ini dibasuh saat berwudu. Kemudian ketika membasuh kedua tangan, maka keluar juga dosa-dosa dari kedua tangannya, bahkan keluar dari bawah kuku tangan. Ketika seseorang mengusap kepala, maka keluar pula semua dosa dari kepala hingga keluar dosa dari kedua telinganya. Ya. Nah, kemudian membasuh kakinya, maka keluar pula semua dosa dari kaki hingga keluar dari bawah kakinya. Sementara langkahnya ke masjid, sholat yang menjadi nafilah atau nilai tambah baginya. Maka ketika seseorang melakukan wudhu dari rumah, lalu kemudian berangkat ke masjid, setiap langkahnya menjadi pahala ataupun nilai tambah. Ini terkait dengan wudhu. Nah, kemudian sholatnya ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat satu dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Jadi saat wudhunya ini pun juga dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah,
kemudian doa ketika seseorang mengerjakan sholat pun ini juga bagian dari dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat Jumat ya. Nah, bagian sholat Jumat juga sama nih. Ya. Maka dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Kemudian puasa. Ya. Barang siapa yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau balasan dari Allah, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Ini yang cukup familiar, yang sering kali kita dengar ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama dan seterusnya. Ya, artinya memang ini juga merupakan bagian-bagian dari dihapuskan yang dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dibersihkannya hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan adalah umroh. Ya. Umroh ke Baitullah ataupun haji. Ya. Minimal adalah umroh. Yang dimana antara umroh satu dengan umroh yang lain itu akan menghapuskan juga dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan surga. Nah, termasuk juga menghapus semua dosa dan juga kemiskinan dari para pelakunya. Barang siapa mendatangi, yaitu adalah dengan umroh ataupun haji rumahnya Allah, datang Ka'bah dia, dan dia tidak melakukan rofat, jima dan mukodimahnya. Mukodimahnya itu berarti sesuatu yang mengarah ke jima, sesuatu yang mengarah ke seksual, gitu ya. Maka itu harus dilakukan, namanya rofat ya, harus dihindari. Serta tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu dalam maksiat kepada Allah, maka ia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Roja agama waladathu ummuhu, kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana kertas yang putih gitu ya. Jadi tidak ada lagi dosa yang dimilikinya. Termasuk juga orang yang berjuang di jalan Allah ya. Kemudian orang yang berhaji dan orang yang berumroh, mereka adalah delegasinya Allah. Dan Allah yang telah mengundang mereka, ketika mereka memenuhi undangan tersebut, maka ketika mereka bertiga tadi meminta apapun, maka Allah akan berikan kepada mereka. Ya, termasuk kaitannya dengan doa, termasuk kaitannya dengan hajat-hajat yang mereka bisa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini teman-teman ya, ringkasnya teman-teman nanti kita bisa sambung dengan sharing dan diskusi. Artinya ada banyak amalan yang memang bisa ngebuka pintu-pintu penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghilangkan pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doa akhir itu akan sampai kepada Allah dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak Ibu kawan-kawan yang berbahagia. Insya Allah kita akan sambung dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kan katsir pada Ustaz Udin ya, untuk materi yang disampaikan pada malam hari ini luar biasa ya. Kita diingatkan kembali Bapak semuanya untuk selalu optimis dalam menjalankan amal-amal kita, positive thinking, husnudon, bahwasanya apa yang kita amalkan, jika kita serius menjalankannya, insya Allah banyak kemudahan, berkah, nikmat yang Allah hadirkan untuk kita semuanya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, silakan ya, siapkan untuk pertanyaan terbaik atau sharing yang terbaik ya. Kita beri kesempatan bagi Bapak Ibu semua, insya Allah masih ada waktu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing bisa langsung buka mic-nya atau mau ditulis di room chat juga boleh. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
Iya, yang saya hormati Ustadz Udin, Bapak Moderator, dan semua teman-teman sekalian. Ini saya ada yang mau tanyakan ini Ustadz. Ketika kita sholat tahajud, dan kita sholat taubat juga itu. Kalau misalnya waktunya mepet gitu kan, kita mau sholat tahajud, tapi kayaknya nggak keburu, apa kita dulukan sholat tahajud atau sholat taubat, Ustadz? Baru nanti sholat yang hajat dan lain-lain. Itu gimana Ustadz urutannya gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Yasi ya. Ya, ya terus ya. Oh, Yasril ya, Bapak Yasril Iya. ya. Terima kasih Bapak Yasril. Jadi begini, yang pertama perlu kami sampaikan dulu bahwasanya amalan-amalan di sepertiga malam terakhir itu yang memang dahsyat gitu ya. Yang pertama adalah qiyamul lail ataupun sholat ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah istighfar ataupun mohon ampun sama Allah. Yang ketiga adalah baca Quran. Yang keempat adalah doa. Nah, terkait dengan sholatnya bagaimana? Terkait dengan sholatnya, kita bisa awali dengan salat taubatnya terlebih dahulu. Lalu kemudian bisa dilanjut dengan sholat hajat ataupun sholat tahajudnya. Yang nanti terakhir ditutup dengan sholat witir. Sholat witir sendiri, ini juga ada dua cara ya. Yang pertama bisa dilakukan tadi sebelum kita masuk waktu subuh. Jadi di terakhir setelah kita sholat tahajud, ataupun kita bisa kerjakan di waktu malam. Selesai kita mengerjakan sholat isya, atau nanti menjelang kita mau tidur di malam hari. Kita bisa kerjakan dulu untuk khusus witirnya. Dengan nanti malam kita tidak perlu lagi witirnya. Dan sekali lagi nanti masuk pada tahapan kebiasaan, kita lebih suka yang mana. Gitu ya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Maka kita nanti bisa siasati. Nah, kembali kemudian pada pertanyaan, bagaimana ketika waktunya mepet? Waktunya mepet, kita bangun mungkin barangkali karena kecapean dan sebagainya, kita bangun sudah menjelang waktu subuh, gitu ya. Ketika sholat witir sudah dikerjakan di malam, maka kita bisa ambil 2 rakaatnya untuk sholat taubatnya dulu. Ketika nanti masih ada sisa waktu, bisa kita sambung dengan tahajudnya. Karena apa? Karena itulah bagian dari qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail yang memang nanti ketika kita sudah selesai kita bisa sambung dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan istighfar, dengan baca Quran ataupun dengan doa tadi. Nah, ada kaidah yang menarik begini Pak Yusril ya. Ada kaidah yang menarik, yaitu ketika sebuah amal ibadah yang ini sudah rutin kita kerjakan dan kemudian satu ketika karena ada faktor lain yang kemudian membuat kita tidak bisa mengerjakan amal itu, maka insya Allah kita akan tetap dinilai oleh Allah sama seperti ketika melakukan amal tersebut. Jadi contoh misalnya, ya kita sudah terbiasa, maka di Manut Quran itu kami sampaikan teman-teman, kita biasakan diri untuk bisa 40 hari. Agar apa? Agar ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah keistiqomahan, yang mana ketika kita lakukan terus-menerus atau secara rutin, dan di titik tertentu kita tidak bisa melakukan, ya, maka insya Allah di titik tertentu itu kita tetap dinilai oleh Allah sebagaimana kita mengerjakan amal-amal yang biasa kita lakukan setiap harinya. Misalnya kita sedang safar ataupun memang tadi kelelahan karena pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga di satu waktu kita bangunnya mepet dan tidak bisa mengerjakan amalan-amalan di seperti malam terakhir secara sempurna, dan insya Allah kita juga akan dinilai oleh Allah sudah mengerjakan sebagaimana yang sudah biasa kita kerjakan. Insya Allah demikian Pak Yusril ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Udin. Nah, satu lagi. Nah, waktu safar, terkait safar kan saya nggak lupa bawa Al-Quran, nginap beberapa hari di luar kota. Apa Oke, kita bisa siap. gantikan dengan ini pakai handphone? Kan ada ini apa aplikasi Al-Quran, apa bisa seperti Ustaz?
Ya, bisa Pak Yusril. Jadi teman-teman, memang ketika kita kondisi di rumah, kondisi yang nyaman kita bisa buka Quran, ya buka mushafnya. Tetapi ketika kondisi kita sedang di perjalanan, kita sedang safar, sedang di luar, sedang di tempat umum, maka kita bisa baca Quran lewat handphone yang kita punya. Ya, insya Allah kan teman-teman sedang menunggu pesawat, teman-teman sedang menunggu kereta, teman-teman sedang menunggu bis di terminal ataupun di tempat-tempat lain, sedang nunggu teman datang, boleh saja kita ngebaca Quran lewat handphone. Jadi Quran tidak harus selalu kita bawa kemana-mana, Pak Yusril, insya Allah ya. Iya, Tapi siap, ketika siap. kita di rumah, kondisi kita sedang santai, maka kami upayakan agar kita semuanya senantiasa berinteraksi dengan Quran, kita buka mushafnya begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Yusril Chan ya. Luar Iya, biasa untuk sharingnya, semoga bisa diamalkan Pak. Baik, terima kita kasih. beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin sharing langsung, bisa langsung buka mic ya, silahkan. Masih satu lagi yang mau sharing lewat Ya, mic. Oh, Halo, silakan Assalamualaikum. Pak Firman. Oke, Pak Firman dulu Ibu. Nanti gantian ya, Anjay. Silakan Pak Firman. siapa dulu ini, Ustaz? Pak Firman dulu, silakan Pak Firman dulu, silakan. Saya. Ya, Pak Firman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya hormati untuk Pak Ustadz Udin ya, ngepangkan saya dari Cianjur. Ingin bertanya Pak Ustadz, eh, mohon maaf, ini untuk diri saya pribadi, bagaimana cara mengobati hati saya itu sering bertanya-tanya gitu. Bertanya-tanyanya ya seperti kadang bertanya-bertanya itu Allah itu kadang apa adanya gitu yang saya tanyakan itu kenapa perasaan itu sering apa menghantui saya gitu Pak Ustadz. Jadi setiap saya udah yakin bahwa udah nggak ada keraguan tapi kadang setiap berganti hari timbul lagi itu seperti itu. Jadi dalam pikiran itu saya itu Allah itu apa ya ada apa enggak gitu. Padahal saya udah yakin udah saya udah 100% gitu. Di sisi lain nah pas waktu kemudian hari itu seperti itu lagi gitu. Cara mengobatin seperti itu gimana ya Pak Ustadz? Mungkin ada kesalahan dalam pribadi saya gitu. Mungkin yang saya lakukan seperti ada yang salah gitu Pak Ustadz. Ya, oke. Terima kasih Pak Firman ya. Jadi muncul rasa was-was dalam diri kita. Iya, Muncul rasa was karena bisa jadi memang ada bisikan-bisikan setan pada diri kita. Jangankan ketika kita sedang tidak beraktivitas, gitu ya. Bahkan ketika kita sholat pun juga ada bisikan-bisikan dari setan sehingga ngebuat sholat kita tidak bisa khusyuk dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian menghilangkan rasa was-was itu? Nah, di Quran itu ada kalau kita teman-teman sering nyebutnya ada 3 kul ya. Nah, 3 kul, maka silakan itu dibaca. Silakan dibaca mulai dari Alif Lam, kemudian Al-Falaq sampai ke Anas. Ini menjadi obat bagi diri kita sebenarnya. Maka teman-teman ya, ketika teman-teman sedang punya persoalan, sedang nggak nyaman dalam fisiknya, ya, ataupun dalam ruhnya merasa nggak nyaman, nggak enak hati, maka silahkan selesai sholat, baca Al-Fatihah, baca Alif 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Rutinkan gitu. Insya Allah, nah itu akan ngejaga diri kita dari rasa was-was, ngejaga diri kita dari rasa nggak nyaman.
Dan itu juga sekaligus jadi rupiah minimal dalam diri kita. Jadi kalau diri kita itu memang seringkali harus dirupiah, rupiah secara mandiri, dan itu adalah rupiah secara mandiri, apa secara minimal. Maka baca Al-Fatihah, baca Alif Las 3 kali, kemudian Al-Falas 1 kali, Anas 1 kali. Insya Allah itu jadi bagian dari penguatan pada diri kita. Lalu sisi yang lain bagaimana? Sisi yang lain, Pak Firman, jangan posisikan diri Pak Firman itu sendirian ataupun bengong. Jadi bikin diri kita itu tidak diam di tempat, tapi senantiasa beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Karena mohon maaf ya, saya belum tahu juga, tapi apakah Pak Firman suka sendirian gitu ya, sehingga ada pikiran-pikiran yang mengganggu, maka silahkan bisa Pak Firman lakukan aktivitas agar tidak senantiasa sendirian, tapi harus senantiasa bergerak, senantiasa berkomunikasi dengan orang lain. Salah Pak Firman, ketika nanti Pak Firman beraktivitas ataupun berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, maka akan ada penguatan dari sisi yang lain. Itu Pak Firman ya. Jadi nanti tolong untuk yang apa namanya Al-Fatihah. Ya, Pak Firman. Ya, ya, Pak Ustadz. Ini satu kali, ini hari apa? Saya itu ingin menyatakan kalau lewat seperti ini kita itu menyatakan bahwa saya itu diakui sebagai muridnya Pak Ustadz, bisa kan seperti ini ya? Maksudnya Ya, kan bisa. kita itu kan nggak ketemu secara langsung, mungkin hanya di media. Yang mudah-mudahan saya itu sebenarnya pengen punya guru itu yang banyak gitu kan Pak Ustadz. Ya, Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz juga nanti jadi bisa penolong gitu kan. Kalaupun kan kita kalau tidak punya guru, katanya kalau belajar tanpa guru itu katanya kan nggak bakalan sampai apa gimana itu kan. Itu Pak Ustadz. ya betul. Ya, memang kita belajar harus dengan wasilah guru ya. Baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Insya Allah ya. Kalau memang ketika kita melihat riwayat beberapa ulama zaman dahulu, ya mereka akan berjalan bahkan berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan untuk ketemu dengan guru untuk mencari satu ilmu gitu ya, yang kemudian mereka bawa pulang, kemudian mereka pelajari, mereka amalkan. Maka kalau untuk era sekarang, teman-teman dimudahkan dengan komunikasi lewat WA, komunikasi lewat Zoom, komunikasi lewat fasilitas-fasilitas yang lain, ini insya Allah bisa teman-teman manfaatkan. Jadi itu kuncinya Pak Firman, jangan apa namanya, jangan jangan sampai kondisinya sendirian, gitu ya. Insya Allah ya. Ya, ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman untuk sharingnya. Baik, sebelum Pak Sarifudin tadi ada Bu Mustamah ya yang ingin sharing langsung. Silakan Bu Mustamah dulu untuk dibuka mic-nya Ibu, silakan. Assalamualaikum. Mic-nya dibuka Bu, mic-nya masih terkunci. Gimana Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Udin. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan, apakah ciri-ciri atau tanda-tandanya bahwa dosa-dosa yang ada pada diri kita itu masih ada atau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa yang saya rasakan terasa
beban ini terasa berat gitu. Jadi untuk merasakan apakah dosa-dosa kita sudah terampuni atau belum itu bagaimana tanda-tandanya gitu. Itu aja Pak Ustadz. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Bu Mustamah ya. Ini juga sering kami sampaikan bahwasanya ketika seseorang sudah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun sama Allah, maka di sana akan ada penjagaan. Akan ada penjagaan bahwasanya ketika kita komitmen untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita akan dijaga oleh Allah. Jadi kita akan dijaga agar tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa yang sama tadi. Lalu bagaimana kita bisa melihat atau bisa merasakan bahwasanya dosa-dosa kita itu telah diampuni oleh Allah SWT? Salah satu cirinya adalah ketika kita ringan melakukan ibadah kepada Allah SWT. Dan ibadah kita semakin hari semakin baik, ibadah kita semakin hari semakin meningkat. Bagaimana teman-teman bisa bayangkan ketika sedang bulan Ramadan? Kemana ketika di bulan Ramadan itu kita betul-betul bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh beribadah, itu ibadah rasanya ringan banget. Tidak ada beban. Tidak ada sesuatu yang kemudian membuat diri kita itu berat melakukannya. Dan ketika di akhir Ramadan masuk di bulan Syawal, maka kita semuanya juga senantiasa masih dalam keadaan nikmat beribadah dan ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah mengampuni kita punya dosa, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk diri kita. Jadi seolah-olah ada banyak pintu kebaikan, ada banyak peluang kebaikan yang itu bisa kita lakukan. Dan insya Allah kita senantiasa kepada Allah untuk kita bisa istiqomah. Insya Allah demikian Bu Mustamah ya. Maka ketika kita sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah, bagaimana ringannya kita ibadah, ngejalanin ibadah, maka insya Allah itu sebagai salah satu ciri bahwasanya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mustamah ya. Semoga bisa dijalankan, amalkan. Baik, selanjutnya silahkan kami persilakan pada Bapak Muhammad Sarifuddin Syarif. Sharingnya monggo Bapak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tengah ini Ustadz. Ya. Jadi, salam kenal. Ya, ada dua pertanyaan Ustadz. Saya pernah mendengarkan dari salah satu Ustadz yang menyampaikan begini. Kamu tidak perlu meminta sama Allah. Karena Allah itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Tapi saya tidak serak begitu kalau saya tidak meminta kepada Allah begitu Ustaz. Bahkan saya sudah dengar kalau kita tidak meminta dikira nanti kita adalah makhluk yang sombong seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua itu terkait amalan Ustaz. Saya jujur saya sekarang ini sedang mengamalkan sesuatu itu yang munculnya itu bukan dari siapa-siapa tapi Ustadz yang sering nongol di TikTok seperti itu. Kalau ingin lunas hutangnya amalkan begini-gini dengan ucapan kopil tu, nah, seperti itu. Apakah ini artinya sudah dikatakan bisa menyambung sanad? Beda kalau kita zoom begini kan kita ada interaksi dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz akan menjawab waalaikumsalam. Tapi kalau di TikTok hanya sekedar iklan begitu, ingin cepat lunas hutangnya ini dengan ucapan kopil itu diketik, kami laksanakan seperti itu Ustadz. Jadi saya sama dengan Pak Ustadz Firman tadi sampaikan, saya ingin mempunyai guru, meskipun saya sudah guru, tapi ingin punya guru yang amalan itu dari guru itu langsung disampaikan kepada saya dan saya ucapkan kopil itu saya akan laksanakan. Malah syukur-syukur ada katakan damahar supaya kami ada pertanggungjawaban terhadap Ustadz. Karena sesuatu itu kalau tidak diminta maaf Ustadz, tidak dimaharkan itu kayaknya macam barang ini tidak ada harganya seperti itu. Jadi mohon pencerahan Ustadz. Maaf sebelumnya mungkin bahasa saya yang kurang teratur gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Yang pertama, ya, Allah sendiri yang nyuruh kita untuk meminta, untuk astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku berikan. Ini bukan Nabi lagi yang menyuruh kita untuk doa, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul tadi disampaikan, dikatakan orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, ketika mereka tidak mau mengangkat tangan dan kemudian meminta kepada Allah, karena merasa sudah cukup. Ya. Nah, menarik. Bagaimana ketika orang berpendapat bahwa kita tidak perlu lagi meminta kepada Allah karena Allah tahu. Memang Allah tahu terhadap semua isi hati kita itu. Memang betul. Tetapi disinilah pentingnya ada hukum yang memang Allah menginginkan agar kita itu meminta kepada beliau. Bagaimana kalau saya sering kasih gambaran, seorang ayah ataupun ibu, orang tua, yang tentu mereka itu paham betul terhadap kebutuhan anak-anaknya, ngerti betul terhadap kebutuhan anak-anak mereka. Tetapi anak-anak itu tetap diminta untuk mereka matur, untuk mereka bilang, mereka menyampaikan ke orang tuanya terkait dengan kebutuhannya. Misalnya, ayah minta uang 100.000 gitu ya. Ya akan ditanya oleh ayahnya, oleh orang tuanya, buat apa 100.000? Ya ketika dijawab, ya apa namanya? Ya, buat apa aja ya? Buat jajan misalnya. Atau buat apa? Ya, memang itu nggak jelas. Maka orang tua tentu tidak akan memberikan. Meskipun orang tua sebenarnya paham apa menjadi kebutuhan si anak itu. Nah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu kita semuanya harus dilisankan, tentu harus disampaikan terhadap Allah apapun hajat dan doa kita. Karena tadi Allah yang sudah merintahin kita untuk minta kepada Allah, dan Allah yang ngejamin akan dikabulkan doanya. Dan kita dikatakan sombong kalau kemudian kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya sudah ya, tetap ikuti apa yang Pak Sarip lakukan. Yang itu sudah benar, bahwasanya kita harus meminta kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan kita tidak meminta, ya sudah, itu dapat ya, itu lewat sosmed ataupun TikTok ya. Memang ada ya, berapa kali mereka menyampaikan. Nah, ketika itu benar, maka silahkan diambil. Ya, ketika itu benar, sesuai dengan sanadnya, sesuai dengan kaidahnya, maka silahkan diambil. Dan tentunya Ustadz ini sudah memberikan wasilah atau bagaimana cara ngambil ijazahnya, yaitu adalah dengan kita diminta untuk mengucapkan qabiltu. Nah, qabiltu itu ya bisa jadi dengan kita lisan, bisa jadi juga dengan kita ngetik tuh di kolom komentar. Qabiltu artinya kita itu mengambil ijazah dari beliau. Silakan saja, monggo, tidak apa-apa. Karena insya Allah Ustadz tersebut juga sudah memberikan fasilitasnya melalui room tersebut ataupun melalui wasilah tersebut. Memang sengaja untuk diijazahkan kepada kita semuanya. Nah, terkait dengan lanjutannya tadi, terkait dengan amalan-amalan, insya Allah nanti amalan-amalan yang memang di Manuturan kita ada zikir khusus yang memang kami sampaikan, dan itu teman-teman juga bisa amalkan nanti ketika di ruang kelasnya 30 hari challenge. Pak Sarif kayaknya udah masuk di grup itu ya. Insya Allah nanti kita juga akan sampaikan itu amalan zikirnya, amalan doanya yang insya Allah bisa mempercepat atau memperlancar rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan kami sampaikan juga.
Pak Sarif ya. Mudah-mudahan bisa Ya. dipahami, Pak Sarif. Siap. Mungkin satu lagi Ustadz boleh? Terkait terkait masalah doa Ustadz, apakah artinya doa itu harus real gitu? Artinya begini, ya Allah saya minta uang untuk selesaikan saya punya amanah, atau saya harus, ya Allah saya minta uang katakan 100 juta karena amanahku itu 100 juta. Harus seperti itu atau bagaimana Ustaz? Masih. Ya, oke. Di buku Quran, di bab niat, kami sudah sampaikan bahwasanya ini terkait dengan alasan. Bagaimana agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya alasan. Dan alasan itulah yang mendasari kenapa kita minta sama Allah. Kayak kalau misalkan tadi katakan bahwa 100 juta, ya sampaikan kenapa kita minta sama Allah 100 juta. Ada alasannya. Namun hal yang menarik, insya Allah besok kan kami sampaikan juga, kami ajarkan. Hal yang menarik adalah ketika kita punya amanah, ketika kita punya utang, justru doanya bukan agar kita itu apa namanya cepat lunasnya tidak, tetapi justru kita itu minta sebaliknya, yaitu minta rezeki yang besar tadi, senilai bahkan lebih besar dari nilai nominal utang kita. Kenapa? Karena tentu kita di bagian niat di buku manusia sudah kami sampaikan bahwasanya agar kita itu punya niat yang baik, agar kita itu punya niat yang besar, bisa ngebantu orang lain dulu, ya, bisa membantu orang lain dulu, ngebangun masjid, bangun pesantren, benerin jalan, ngebantu tetangga. Maka saat saat niat-niat itu kita sampaikan kepada Allah, maka insya Allah Allah yang akan ngebuka jalannya bagi kita bisa ngebantu orang lain dan sekaligus kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan amanah dan hutangnya tersebut. Insya Allah demikian Pak Sarif ya. Matur suwun Ustaz. Makasih, syukran kasir. Jazakumullah khairan kasir. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Syarif ya untuk sharingnya. Semoga bisa diamalkan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Baik, Bapak Ibu, kita akan bacakan yang dari chat ya. Ada beberapa yang bertanya. Oke. Ini dari Bu Indri ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Jika dosa diulangi setelah taubat, lalu taubat lagi, dan lain-lain, itu bagaimana? Dan jika dosa menghambat rezeki, kenapa orang-orang berdosa di luar sana banyak yang kaya raya? Silahkan Ustaz. Oke, baik. Ini menariknya itu begini. Jadi dosa kita itu sebanyak apapun, sebanyak air di lautan atau sebanyak pasir di muka bumi ini, Allah itu senantiasa ngebuka pintu ampunannya buat kita semuanya. Dan Allah sangat murah banget. Maka ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih yang kasih sayangnya tidak pilih-pilih, Allah Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak terbilang, sangat banyak. Maka ketika seseorang bertaubat, mohon ampun sama Allah, lalu kemudian dia berbuat dosa lagi, berbuat maksiat lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, maka sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama masih masa aktif, ya. Selama masih masa aktif, maka dosa kita akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan pernah bercita-cita untuk senantiasa mengulangi dosa, itu yang jadi problem ya. Maka ketika kita minta kepada Allah agar senantiasa dijaga agar kita bisa istiqomah dan betul-betul tidak kembali melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa ini menghalangi dari rezeki. Namun kenapa
di luar sana banyak orang-orang yang mungkin barangkali bermaksiat kepada Allah, namun diberikan banyak rezeki oleh Allah, gitu ya. Seolah-olah berkelimpahan, gitu ya, dalam pandangan kita, gitu ya. Jadi begini, teman-teman, kawan-kawan ustadz-ustadzah yang berbahagia, ketika seseorang itu melakukan dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya. Dan ini ketika dilakukan terus-menerus, maka lama-lama hati kita akan tertutup. Ketika hatinya tertutup, dia sudah tidak lagi bisa ngerasa, sudah tidak bisa lagi bisa ngebedain. Ketika seseorang sudah tidak lagi bisa merasa, tidak bisa lagi membedakan, maka tentu perbuatannya ini juga bukan lagi perbuatan yang berada di jalan ataupun di rel yang benar. Ketika sudah keluar dari rel ataupun jalan yang benar tadi, maka bisa dipastikan ini semuanya akan nyangkut termasuk rezekinya. Nanti masalah keluarga, masalah anak, dan sebagainya akan berpengaruh juga terhadap rezekinya. Jadi demikian. Jadi kenapa toleransi ketika seseorang punya dosa kemudian menjadi penghambat atau menjadi penghalang antara dirinya dan. Namun di luar sana ada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi rezekinya seolah-olah, saya katakan seolah-olah dalam pandangan kita mereka diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu, seolah-olah ya. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari istidrak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diujar, diberikan, dibiarkan saja gitu ya. Bagaimana tadi saya sebutkan di Al-Qur'an ya, di surah Al-Baqarah ayat 6 tadi, bahwasanya orang-orang kafir itu ya, ketika mereka dinasihati ataupun tidak dinasihati sama saja. Kenapa? Karena Allah sudah tutup mata, telinga, dan juga hati mereka. Sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa Jawa itu diujo, diberikan apa yang dia mau, tetapi mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat. Nah, menarik. Saya pengen buka sedikit. Seolah-olah memang mereka itu nampak bahagia. Seolah-olah mereka itu nampak berkecukupan. Tetapi jauh di balik itu semua, sebenarnya mereka tidak merasakan kebahagiaan. Jauh di balik itu semua, sebenarnya banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya, ini lain waktu kita akan bahas ya. Lain waktu insya Allah ya, kita akan bahas. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwasanya itu seolah-olah dalam pandangan kita Allah berikan mereka limpahan rezeki yang banyak. Tetapi sebenarnya mereka juga punya persoalan yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Insya Allah, maka tidak perlu kemudian kita iri kepada orang-orang yang mereka nggak ibadah, mereka sering maksiat kepada Allah, tetapi mereka seolah-olah dalam kehidupan dunia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah punya sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami. Tadi ya sebentar Bu Indri ya. Insya Allah demikian ya. Jadi sesuatu yang di dunia itu belum tentu nanti juga akan dibawa di akhirat, ya. Jadi mari kita cari sesuatu yang bisa kita bawa, kita dapatkan baik dunia ataupun juga nanti di akhirat. Berikutnya dari Bu Mustamah tadi sudah dijawab ya, sudah disandingkan langsung. Ini dari Bu Rumi. Pertanyaannya, pernah saya lagi sholat tahajud, udah azan subuh, karena salah lihat jam. Udah jam 4:30, saya kira jam 3:30. Gimana Ustadz? Harus berhenti sholatnya
Apa lanjut saja sampai salam, Ustaz? Monggo, Ustaz. Oke. Ya, selesaikan Bu, ya. Selesaikan. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu saja, ketika sudah masuk waktu sholat berikutnya, maka sholatnya tetap harus dilanjut. Misalnya ada orang yang sholat duhur, tapi dia terlalu mepet ambil waktunya, yang sebentar lagi mau adzan asar gitu ya. Tapi ketika dia takbiratul ihram itu masih di waktu duhur, maka sah. Ketika dapat satu rakaat misalnya, langsung masuk waktu asar misalnya. Ya tetap dia harus selesaikan sholat duhurnya dan sholat duhurnya tetap sah. Tapi ya kebangetan banget kalau misalnya sampai ini terjadi. Nah, tadi terkait dengan sholat tahajud, insya Allah juga sama kaidahnya. Dan saya yakin atau saya pikir ibu tentu tidak sengaja untuk mengakhirkan, karena tadi ibu sampaikan apa namanya bayangannya masih setengah 4, nah, begitu ya. Insya Allah tetap ibu tetap dapat pahala sholat tahajud juga. Ya, baik. Demikian Bu Rumi, nggih. Jadi insya Allah dituntaskan sekalian ya. Jadi insya Allah akan memaafkan atas apa yang kita jalankan. Jadi yang memang kita tidak mengetahui, ya kita lupa, karena waktunya tidak sesuai. Insya Allah Allah mudahkan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, waktu sudah menunjukkan pukul 21.32 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kajian akan kita cukupkan, ya. Insya Allah kita akan sharing lagi di pekan berikutnya. Silakan kembali membaca buku Manut Quran Bisa Kaya, baik amalan-amalannya ataupun juga testimoni-testimoni yang itu nantinya bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya untuk semakin bersemangat ya dalam mengamalkan ikhtiar-ikhtiar langit. Dan juga bagi yang ingin mendapatkan solusi-solusi yang lebih praktis lagi, bisa juga membaca buku di buku Rezeki Instan. Ya, insya Allah di situ banyak amalan-amalan yang sudah dicontohkan, diajarkan untuk menghadirkan rezeki yang Allah sudah siapkan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya kita cukup Ustaz ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di acara kajian online Manut Quran malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup majelis. Kita baca bersama-sama. Silakan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang tadi kita dapatkan ilmu dari Ustadz Udin bisa kita amalkan dan mempermudah jalan-jalan yang akan kita hadapi untuk ke depannya. Jadi kami selaku MC, host, mohon maaf jika banyak kurang kelihatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.